Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data dari tabel bantu. Cuma perbedaannya yaitu VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Nah, di sini ada huruf V yaitu vertikal. Nah, di sini ada huruf H yaitu horizontal. Nah, di sini kita memerlukan tabel bantu. Ini tabel bantu untuk VLOOKUP dan ini tabel bantu untuk HLOOKUP. Tabel bantu untuk VLOOKUP itu headernya berada di atas, sedangkan datanya berada di bawah. Ini tabel pada umumnya. Nah, sedangkan untuk HLOOKUP itu headernya berada di sebelah kiri, sedangkan datanya berada di sebelah kanan. Oke teman-teman, kita akan menggunakan fungsi yang pertama yaitu fungsi VLOOKUP. Nah, di sini kita akan mengambil nama barang dari tabel bantu ini. Kita ketikkan rumusnya dulu sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita pilih sel yang akan menjadi acuan. Di sini kita pilih sel B4. Kemudian titik koma. Setelah itu kita blok tabel bantunya. Nah, di sini kita hanya menggunakan bagian datanya saja. Kita tidak memerlukan bagian headernya ini. Kita blok seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk tekan F4 untuk memunculkan tanda dolar. Nah, teman-teman arahkan kursor di sini. Kemudian tekan F4. Nah, maka akan muncul tanda dolar seperti ini. Di sini juga tekan F4. Setelah itu titik koma. Nah, karena nama barang itu berada di kolom 2 di tabel bantu ini, maka teman-teman ketik 2 di sini. Nah, kemudian titik koma lagi, tulis atau ketik false. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, maka nama barang itu untuk kode A itu yaitu sabun. Nah, benar ya teman-teman, kode A itu nama barangnya sabun. Oke, kita akan blok ini. Arahkan kursor teman-teman di pojok sebelah kanan. Nah, usahakan bentuk panahnya seperti ini teman-teman. Kemudian tarik ke bawah. Lepaskan. Nah, maka akan muncul sendirinya. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk kode A itu nama barangnya sabun, benar. Kode D itu nama barangnya minyak goreng, benar. Nah, teman-teman bisa lihat ini langsung otomatis. Oke, kita akan untuk menampilkan harga di tabel bantu ini. Nah, sama rumusnya teman-teman. Kita buat dulu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita pilih sel yang menjadi acuan. Kemudian titik koma, kita blok tabel bantunya, kita blok tabel yang hanya berisi datanya saja. Kemudian jangan lupa untuk memberi tanda dolar. Kita arahkan seperti ini, tekan F4. Ini juga tekan F4. Nah, setelah itu titik koma. Salah. Tekan. Nah, karena harga barang itu berada di kolom ketiga, maka kita buat di sini 3. Kemudian titik koma, false. Tekan enter. Maka harganya 3.500. Kita tarik lagi. Kita tarik ke bawah seperti ini, teman-teman. Nah, maka akan dia langsung muncul harga dari masing-masing nama barang ini. Oke, kita lanjut lagi untuk satuannya. Nah, satuannya sama, kita buat rumusnya dulu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ini kurang, VLOOKUP, buka kurung, pilih sel yang akan menjadi acuan, kemudian titik koma, blok tabel bantunya, seperti ini.
Kemudian jangan lupa untuk beri tanda dolarnya. Tekan F4. Nah, setelah itu titik koma. Karena satuan itu berada di kolom keempat, maka kita tulis di sini 4. Kemudian titik koma false. Tekan enter. Kita blok ini. Tarik seperti ini. Lepas. Nah, ini untuk VLOOKUP. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu HLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP ini sama juga teman-teman. Rumusnya sama, cuma bedanya di sini kita menggunakan HLOOKUP. Kita letakkan kursor teman-teman di kolom nama barang. Kita akan mengambil data ini di tabel bantu ke tabel yang ini. Kita buat rumusnya dulu sama dengan HLOOKUP kemudian buka kurung, pilih sel yang akan menjadi acuan, kemudian titik koma, kemudian kita blok datanya teman-teman. Kita tidak perlu headernya ini, kita blok bagian datanya saja. Kita blok seperti ini. Nah, jangan lupa untuk memberi tanda dolar. Tekan F4. Di sini juga tekan F4. Nah, setelah itu titik koma. Nah, karena nama barang itu berada di baris kedua. Nah, kita titik acuannya baris lagi, teman-teman. Kita tidak titik acuannya tidak menggunakan kolom lagi, tapi kita menggunakan baris. Karena nama barang itu berada di baris kedua, maka kita pilih atau ketik 2. Kemudian titik koma false. Tekan enter. Nah, maka sama juga teman-teman. Nama barang untuk kode A itu yaitu sabun. Kita blok ini, tarik seperti ini. Nah, sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk harga. Harga sama teman-teman, rumusnya yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kemudian pilih sel yang akan menjadi acuan, kemudian titik koma, blok tabel bantunya, kita blok bagian datanya saja, seperti ini. Jangan lupa untuk memberi tanda dolar, tekan F4. Kemudian titik koma. Karena harga barang itu berada di baris ketiga, maka kita akan ketik di sini 3. Titik koma false. Tekan enter. Kita blok lagi ini. Nah, jadi teman-teman ini mudah sekali teman-teman untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan saja. Kita lanjut lagi untuk satuan. Ini salah rumus teman-teman. Blok bagian sel yang akan menjadi acuan, titik koma, blok bagian tabel bantunya, kemudian jangan lupa untuk memberi tanda dolar, tekan F4 seperti ini, kemudian titik koma 4 karena satuan itu berada di baris keempat, titik koma, kita buat false, tekan enter. Salah ini teman-teman, ini masih ada yang kosong teman-teman. Kita isi dulu. Ini untuk sabun buah. Nah, maka ini kan secara otomatis. Oke, kita ulang lagi. Tarik seperti ini. Nah, maka kan secara otomatis teman-teman. Nah, gimana misalnya teman-teman ingin mengganti kode pada tabel ini? Nah, kita coba misalnya kodenya kita ganti dengan kode C. Kemudian tekan enter. Maka secara otomatis nama barang, harga, dan satuan akan berganti dan akan menyesuaikan teman-teman. Nah, misalnya sini saya coba lagi, saya ganti dengan A. Kemudian tekan enter. Maka dia secara otomatis berganti.
Nah, gimana misalnya teman-teman menghilangkan false ini? Saya lupa bahasnya. Nah, misalnya teman-teman hilangkan false ini. Kita hapus, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita blok dulu di kolom nama barang ini. Kemudian pas seperti ini. Nah, coba kita ganti kode ini, misalnya kode C ini dengan kode E. Nah, kode E ini kan tidak ada di tabel bantu ya. Kemudian tekan enter. Nah, nama barangnya akan tetap teman-teman. Sedangkan harga dan satuannya itu tidak dimunculkan karena tidak ada di tabel bantu. Itu fungsinya dari false itu tadi teman-teman. Maka teman-teman wajib mengetik false ketika membuat fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Semoga teman-teman dengan video ini bisa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sampai jumpa di video selanjutnya.